violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies. Drama kembali terjadi kala Maroko mencetak sejarah dengan melenggang ke babak 8 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah berhasil mengandaskan Spanyol melalui babak adu penalti. Tim asuhan Walid Regragui ini menjadi tim kuda hitam terakhir yang tersisa di babak 16 besar Piala Dunia 2022 setelah tersingkirnya Jepang dan Korea. Maroko yang berhasil lolos ke babak 16 besar secara mengejutkan dengan mengalahkan Belgia dan Kanada dan bermain imbang melawan Kroasia harus menghadapi hadangan dari juara dunia 2010 yaitu Spanyol. Dalam laga ini tentu Spanyol lebih diunggulkan, namun Maroko bukanlah tim yang bisa dianggap remeh karena banyak dihuni oleh pemain yang bermain di liga top Eropa seperti Achraf Hakimi, Amrabat hingga Hakim Ziyech. Terlebih lagi, Spanyol juga pernah gagal menang melawan Maroko di Piala Dunia edisi sebelumnya. Namun bagi Spanyol sendiri, laga ini merupakan laga syarat gengsi sebab mereka tak ingin mengulangi kesalahan 4 tahun silam di mana mereka kandas di babak 16 besar saat kalah dari sang tuan rumah Rusia. Dalam laga ini, tim Singa Atlas lebih memilih menunggu di daerah sendiri. Mereka mengandalkan serangan balik dengan langsung mengalirkan bola dengan cepat ke lini penyerangan saat berhasil merebut bola. Dengan cara seperti ini, Maroko beberapa kali mendapat peluang untuk mencuri keunggulan. Bahkan mereka sempat mendapat tendangan bebas di daerah berbahaya usai Sofiane Boufal dilanggar oleh Gavi. Namun tendangan bebas yang diambil oleh Achraf Hakimi masih melambung di atas gawang Spanyol. Maroko tampil begitu disiplin sehingga menyulitkan Spanyol untuk mendapatkan peluang. Skor imbang 0-0 pun bertahan hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Spanyol tampil lebih dominan dan agresif. Mereka menguasai 75% possession dan mencetak total 7 shoot. Namun kedua tim masih mengalami kebentuan dalam mencetak gol. Skor kacamata bertahan hingga akhir waktu normal sehingga pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Di babak tambahan waktu, kedua tim bermain lebih cair. Jual beli serangan lebih sering terjadi. Namun ketatnya pertahanan Maroko membuat Spanyol mencoba peruntungan dengan mengirim umpan serta tendangan jarak jauh. Maroko sempat mendapat peluang emas melalui Walid Chedira. Namun Chedira gagal memanfaatkan peluang dalam situasi one-on-one dengan kiper. Dalam situasi ini, ditarik keluarnya En-Nesyri mungkin akan sedikit disesali oleh Walid Regragui sebagai pelatih karena mereka menjadi kehilangan striker dengan insting tajam untuk peluang-peluang seperti itu. Hingga babak tambahan berakhir, papan skor tetap tidak berubah. Pertandingan pun dilanjut ke babak adu penalti. Maroko yang mendapat jatah penendang pertama melalui Sabiri berhasil mencetak gol pertama. Sedangkan Pablo Sarabia yang dipercaya menjadi penendang pertama Spanyol gagal menuntaskan tugasnya dengan baik. Bola yang ia tendang memantul keluar setelah membentur tiang. Yassine Bono tampil menjadi bintang di laga ini. Ia mampu menepis 2 dari 3 eksekusi penalti pemain Spanyol. Di kubu Maroko sendiri hanya Badro Benoun yang gagal dalam tendangan penalti, sedangkan 2 tendangan lain dari Achraf Hakimi dan Hakim Ziyech sukses mengoyak gawang Unai Simon. They're gonna kill if you let them through.